ini kan kau fisika yang notabene setahu saya kan banyak prakteknya. Ya kan? Betul, Kak. Lab-labnya masih sempat kok lagi ikut organisasi dan banyak juga kau sampaikan tadi. Terus nggak istirahat kok ini kah? Sebenarnya Kak, dari SMP itu saya sudah mulai punya ketertarikan di fisika, namun kan SMP itu Dengan kejadian kemarin dek, itu kau memang sudah kau baku atur sama rektor ini dengan panitia wisudawan atau bagaimana? lomba internasional yang pertama kali saya ikuti itu pada tahun 2021 yang diadakan oleh perusahaan Pertamina, dan saat itu saya mendapat. Kalau bapakmu saja masih ada ini, dia nonton kini atau dia saksikan kini misalnya, apa yang kau mau sampaikan kepada Pak Iskandar itu? Yang mau saya sampaikan Pak, agak lo mau pidang tomat kamu. Di situ saya merasa bahwa mungkin memang rezeki saya bukan di kedokteran. Saya berpikir bahwa mungkin saya tidak lulus ini karena dari dua kampus yang disebut Pak Rektor kah? Apa Stanford University and Harvard University. Dari dua kampus ini, yang mana mau akan kau pilih kira-kira? Saatnya bilang Kamu Kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamar. Heboh, menggemparkan. Kemarin ada yang saya lihat di beranda TikTok lewat FYP, sebuah proses penamatan wisuda di salah satu kampus di Makassar. Sebut saja dia ada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di mana Pak Rektor Prof Hamdan itu kemudian tiba-tiba memanggil salah satu mahasiswa wisudawannya untuk naik ke atas panggung, dan terjadilah kehebohan yang luar biasa yang jarang sekali terjadi untuk sama-sama kita bisa saksikan. Dan alhamdulillah hari ini rezekinya Kamu Kelas dan tim untuk kemudian kita panggil langsung, walaupun saya tahu ini masih suasana kegembiraan, masih suasana syukuran, tapi alhamdulillah beliau adinda kita ini berkenan hadir bersama-sama kita untuk berbagi dan bercerita yang sebenarnya apa yang terjadi waktu itu. Oleh karena itu sebelum kita present, kita sambut dulu dengan melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, ada juga si bunga mawar. Sungguh senang rasanya hati sudah datang mahasiswa hebat Edisul Isdar. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kak. Masya Allah. Selamat dulu atas wisudawannya, atas menjadi wisudawan terbaik lah ya, kira-kira begitu, diterima di kampus yang berdasarkan informasi kita dapat di video itu adalah kampus terbaik. Kakak Edisul, Kakak Edisul ini jurusan apa kok sebenarnya dek? Kalau saya di UI Alauddin Makassar Kak, jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Kak. Jurusan Fisika itu angkatan berapa kok? Angkatan 2019 Kak. 2019 berarti 3 tahun lebih aja sembarang kau selesaikan kuliah. 3 tahun setengah ya kurang lebih di? Iya Kak. Wih luar biasa. Kakak Edisul, dengan kejadian kemarin dek, itu kau memang sudah kau baku atur sama rektor ini dengan panitia wisudawan atau bagaimana Kak? Sebenarnya tidak Kak, bahkan saya sendiri tidak menyangka bakal dipanggil naik ke podium Kak. Jadi sebelum wisuda itu memang pas Ramadhan memang sudah diumumkan, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa hal tersebut juga akan diumumkan pada saat wisuda nanti Kak. Wisuda nanti, dan apa yang kau rasakan waktu itu? Sempat kaget Kak karena disuruh naik ke podium, sama sekali tidak ada persiapan, tapi cukup senang Kak karena dengan naik di podium bisa membanggakan orang tua di bawah Kak. Luar biasa. Saya yang menonton juga, yang juga kita ini punya cita-cita ya, kita ini orang kampung dari desa, memiliki kesamaan Kak atau memiliki harapan yang besar. Kenapa? Karena kita masih percaya teman-teman para penonton bahwa pendidikanlah yang bisa merubah kita punya kehidupan. Kau memiliki juga yang sama dengan yang saya sampaikan tadi? Iya betul Kak. Tentang pendidikan. Karena dengan pendidikan kita bisa meraih segala mimpi-mimpi kita yang mungkin sebelumnya orang tua kita belum bisa dapat Kak. Saya mau lebih detail Kak. Edisul, panggilanmu apa sih sebenarnya? Edi Kak. Edi, oke. Iya, Edi, ini kau Edi, boleh kau cerita bagaimana prosesnya, karena kalau ada juga yang sempat mungkin berkomentar bahwa apa buktinya kau lulus di sana dan apa sebenarnya sudah ku bikin gitu. Karena kita ini kan langsung jadi hasilnya, langsung jadi acara wisuda. Apa nak bikin tiba-tiba langsung diterima. Nah ini yang perlu kau sampaikan ke kita Edi. Baik Kak, jadi sebelumnya itu pada tahun 2022 Kak, saya sempat mengikuti beberapa lomba inovasi project di tingkat internasional, mulai dari di Malaysia pada bulan Mei kemarin itu dan juara 3 Kak. Kemudian selanjut di Singapura dan di situ juga di situ berhasil medali emas Kak. Sehingga pada saat itu ketika saya mendapat medali emas di Singapura, saya di-notice oleh Innova untuk mewakili Indonesia di Kanada pada bulan Agustus Kak. Dan di bulan Agustus itu saya mendapat 2 penghargaan Kak, yaitu medali perak juara 2 Kak, sekaligus International Special Award dari negara Kroasia Kak. Dan setelah itu saya kembali mewakili Indonesia di Polandia Kak.
dan di situ saya juga berhasil meraih juara 2 Kak. Dan dari situlah lomba dari Kanada dan Polandia tersebut saya dinotis oleh beberapa kampus Kak, termasuk Harvard dan Stanford, sehingga kemarin ketika saya apply pada bulan Maret itu saya hanya perlu mensubmit sertifikat lomba saya di Kanada dan Polandia, sehingga untuk skor IELTS sendiri dan tes JR itu opsional Kak. Sehingga pada kemarin pada bulan Mei tanggal 1 tepatnya Kak, saya mendapat intake dari kedua kampus tersebut, yaitu di mana pada kampus Stanford saya mendapat beasiswa Knack-Hensey Scholarship Kak, sedangkan untuk di Harvard sendiri saya mendapat LOA conditional Kak. Wah, betul-betul. Masukku saya banyak di lomba di Makassar ini gorongnya. Masukku banyak di lomba fisika di Makassar ini atau di Indonesia atau di mana segala macam. Tapi beliau memilih jalan yang berbeda dengan lomba mengikuti di ajang-ajang internasional. Kukira tadi itu di mana, di Jakarta lah ya, paling tidak, atau di daerah mana gitu di Jawa. Tapi ini, pertama dia sebut Malaysia. Mulai mendaerah perasaanku ini. Kuala Lumpur tambah daerah perasaanku, apalagi dia sebut medali emas, mati meja. Polandia, Kanada dan seterusnya. Tidak mungkin kalau kau hanya sekedar mengikut begitu kalau kau tidak punya plan yang bagus toh. Ini kau sudah rencanakan. Sebenarnya Kak, pada semester 5 kemarin itu saya mulai melakukan riset-riset kecilan Kak. Di bidang saya yaitu bidang fisika material. Fisika material. Fisika material. Boleh dijelaskan sedikit itu ya, fisika material itu kayak gimana sebenarnya? Jadi fisika material itu berfokus pada pengembangan material-material berkelanjutan di masa akan datang Kak. Misalnya contoh dari papan ini saja Kak, ini berasal dari pengembangan fisika material Kak. Jadi itu yang kau geluti? Iya, itu Kak. yang kau konsen? Iya Kak. Ini dari SMP, SMA kau suka fisika ini karena ini kan salah satu mata pelajaran yang tidak semua orang mampu lewati. Sebenarnya Kak, dari SMP itu saya sudah mulai punya ketertarikan di fisika, namun kan SMP itu mata pelajaran fisika belum terpisah Kak, masih dalam kategori IPA, namun dari mata pelajaran tersebut kita sudah tahu bahwa ini termasuk fisika, ini termasuk biologi, ini termasuk kimia Kak. Tapi pada saat itu pada IPA ini saya sangat tertarik dengan fisika, sehingga pada saat SMA itu setiap ada lomba-lomba olimpiade fisika, saya sering mewakili sekolah. Seperti kemarin olimpiade fisika tingkat kabupaten dan provinsi Kak. Di Sulawesi Selatan ya? Iya Kak. Jadi memang ketertarikanmu sangat-sangat memang dari awal ya, dari sejak kecil ini kau geluti di. Iya Kak. Nah, pada saat kau mengikuti lomba ini, apakah memang dari mana kau dapat informasinya? Untuk lomba internasional Kak? Iya, untuk lomba internasional. Untuk lomba internasional Kak, lomba internasional yang pertama kali saya ikuti itu pada tahun 2021 yang diadakan oleh perusahaan Pertamina, dan saat itu saya berhasil masuk 5 besar. Dari lomba tersebut saya dinotis oleh senior saya yang kebetulan sering juga mengikuti lomba internasional, yang pada tahun tersebut juga senior saya itu berhasil meraih juara 1 di Malaysia Kak. Sehingga ketika tahun selanjutnya senior saya ini berharap agar saya ikut kembali Kak, sehingga pada saat itu saya mulai mendaftar pada lomba tersebut, dan disitulah saya berhasil meraih juara 3 Kak. Dari juara 3 ini kemudian saya dinotis untuk mengikuti lomba di Singapura Kak, dan berhasil meraih juara emas Kak. Dan disitulah ketika saya mendapat juara emas, saya kembali percayakan untuk mewakili Nesri Kanada Kak. Jadi istilahnya itu berkelanjutan di continue. Oke. Nah Kakak Edi, saya tahu sekali ketika kemudian selama kita kuliah ini kan kau masuk 2019. Iya Kak. Kalau mau masuk di UIN ini jalur apa? Kalau saya kemarin Kak jalur bebas tes PAN PTKIN Kak. Berarti kau dapat beasiswa juga di beasiswa KIP kuliah Kak. KIP kuliah. Iya Kak. Ya berarti UKT kau tidak ada tanggungan begitu di? Iya Kak. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, selama kau kuliah ini apakah memang minta maaf ini dek ya, kok kuliah tuh saja nu bikin? Tidak Kak, jadi selain organisasi juga Kak. Masa masuk organisasi baru bisa begini? Iya Kak, untuk di kampus sendiri saya ikut beberapa organisasi seperti UKM Riset Keilmuan dan Kemitraan Masyarakat yang memang berfokus pada riset Kak. Kemudian saya juga aktif di himpunan mahasiswa jurusan fisika Fakultas Sains Teknologi, dan kemarin juga sempat menjabat sebagai koordinator bidang penelitian dan pengembangan Kak. Bagaimana cara atur waktu ini di fisika ini bos? Saya sastra dek. Ya, sastra kan penguatannya banyak di literasi, banyak baca dan sebagainya. Kita ke mall, kita ke kafe masih bisa dalam proses belajar untuk melanjutkan kita punya mata kuliah dan sebagainya. Dengan kita banyak baca mendukung. Ini kan kok fisika yang notabene setahu saya kan banyak prakteknya. Ya kan? Betul, Kak. Lab-labnya. Masih sempat kok lagi ikut organisasi dan banyak juga kau sampaikan tadi. Terus nggak istirahat kok ini kah atau bagaimana ini? Sebenarnya Kak awalnya itu agak
kewalahan Kak atur waktu di awal-awal ya. Iya Kak, agak kewalahan, namun karena ini sudah menjadi ketertarikan Kak, jadi selama kelamaan itu menjadi kebiasaan dan memang itu dengan sendirinya kita mudah kontrol waktu tersebut Kak. Bahkan saya kemarin memilih organisasi bidang riset maupun himpunan jurusan saya karena memang menurut saya ini linear dengan bidang ingin saya fokusi, sehingga menurut saya ini bukan mengganggu dari kuliah saya ataupun lomba saya, tapi ini akan saling menunjang satu sama lain Kak. Jadi saling menunjang, saling mendukung Kidi, jadi tidak ada sama sekali beban ketika kemudian Edi menjalani berbagai macam aktivitas di luar perkuliahan. Iya Kak. Karena saling menunjang dan sebagainya. Iya. Edi, saya penasaran dengan kau ini, Dek. Apa prinsip yang kau pakai ini? Kan kau dari kampung, dari Bone ini kan. Apa yang kau pakai prinsip? Apa yang membuatmu sehingga besar sekali motivasimu belajar? Yang kita tahu deh Edi, sekarang hari ini bisa saya katakan ya, nanti boleh dibuktikan dengan berbagai macam riset yang ada, bahwa hari ini ketertarikan untuk orang belajar dan sebagainya justru agak menurun kalau menurut saya. Apalagi dengan fasilitas banyaknya teknologi dan sebagainya, justru dipakai kadang-kadang untuk hal yang tidak terlalu sesuai dengan apa yang menjadi prioritasnya. Apa yang membuat kau besar motivasimu belajar sampai segini sekali kok? Kalau motivasi terbesar saya itu Kak, pertama adalah keluarga, karena saya mau ingin menempuh pendidikan setinggi-tingginya itu karena ingin membanggakan keluarga Kak. Dan menurut saya jika saya sudah diberi kesempatan namun saya menyanyiakan kesempatan tersebut, maka sangat terdurhaka saya kepada ibu saya Kak. Dan kemarin juga sebenarnya saya sempat ingin putus kuliah pada saat tahun pertama karena pada saat itu kebetulan ibu saya merantau, dan pada saat itu memang di tempat rantaunya itu tidak kondusif dan tidak bisa dibilang belum bisa membiayai saya selama kuliah. Jadi saya berpikir bahwa apakah saya harus berhenti di sini. Namun yang saya pegang prinsip saat itu bahwa saya tidak harus berhenti. Yang perlu saya lakukan hanya bertahan terlebih dahulu, karena saya yakin bahwa kondisi orang tua saya tidak akan seperti itu seterusnya. Sehingga saat itu bertahan sekitar 1 bulan, dan alhamdulillah setelah 1 bulan itu kembali stabil Kak. Ada yang menarik tadi yang kau jelaskan kini. Ini yang membuat motivasimu ini besar untuk belajar adalah keluarga. Tidak semua anak bisa menyampaikan itu, Edi. Bahwa gara-gara keluarga kemudian orang besar motivasinya. Ada semuanya orang keluarganya tapi tidak ada besar motivasinya untuk belajar. Ada mungkin yang masih kau rahasiakan di saya ini dan sama teman-teman penonton ini. Jadi sebenarnya Kak, saya bersaudara itu 7 Kak. Saya anak kelima. Kau bersaudara 7, iya, 7. Kau anak kelima? Betul Kak. Oke, kakakmu semua ini jadi... Keempat kakak saya ini putus sekolah pada saat SMA Kak. Jadi bisa dibilang di keluarga saya yang pertama kali menempuh pendidikan tinggi Kak. 4-nya kakakmu ini putus sekolah. Putus sekolahnya pada saat di jenjang apa? Ada yang di jenjang SMP, ada yang di jenjang SMA Kak. Dan ini karena pada tahun 2014 itu ayah saya meninggal Kak, penyakit liver. Sehingga ibu saya harus merantau, dan memang pada saat itu keempat kakak saya ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga saat itu mereka berhenti dan mempercayakan kepada saya bahwa kamu harus lanjut. Sehingga memang dari kepercayaan itu saya punya tanggung jawab tersendiri untuk melanjutkan amanah dari saudara-saudara saya Kak. 4-empatnya putus sekolah. Mohon maaf kalau saya bilang putus sekolahnya itu karena faktor ekonomi? Iya betul Kak. Kau dari kabupaten mana? Dari Bone Kak. Desa Sengempalie. Desa Sengempalie, iya, Kecamatan Lapariaja Kak. Kecamatan Lapariaja. Pak Bupati Bone, Pak Gubernur, ini ada salah satu putra terbaik yang saya kira sangat membanggakan. Saya sebagai representasi juga sebagai berdarah Bone, bapak mama saya orang Bone, saya kira bangga sekali punya kayak kau Dek. 4-empatnya putus sekolah ini. Yang kemudian ya tadi sudah disampaikan faktor ekonomi. Itulah yang kemudian membuat kau lebih besar lagi semangatmu. Bapakmu mohon maaf sudah meninggal tanpa pernah belum melihat kau ini sebagai seorang sarjana, bisa dikatakan begitu. Dan tambahan energinya adalah karena kakakmu yang bilang ini, kau yang harus lanjut. Kira-kira begitu deh. Iya Kak. Saya sederhana Kakak. Sebenarnya masa kecilmu di Bone ini deh, itu seperti apa sebenarnya seorang Edi bergaul waktu di masa-masa kecil sampai kemudian dia tumbuh? Karena kalau berdasarkan data yang saya dapat, kau ini dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukrimin. Iya betul Kak. Terus masuk di SMP 3 Lapariaja, MAN 3 Bone, lalu kemudian UIN Alauddin Makassar. Seperti apa sih seorang Edi bergaul di masa-masa waktu sekolah itu? Apakah kau pernah mendapat bulian juga, atau justru dengan kondisimu yang seperti kau ceritakan tadi latar belakang keluargamu Dek, itu kau sempat merasa minder, atau bahkan kayak tadi waktu kau kuliah sempat ada ingin berhenti ya kan?
tapi dilalui dengan berbagai macam. Sebentar saya tanya detail itu. Bagaimana kehidupanmu dek waktu kau sekolah masih SD, SMP, SMA dan seterusnya? Sebenarnya untuk kehidupan pada saat saya kecil itu Kak normal seperti anak-anak pada umumnya. Namun masa kecil saya itu baru drastis semenjak ayah saya meninggal Kak. Di situ yang sebelumnya saya tidak pernah, bisa dibilang saya tidak pernah ke sawah, saya harus ke sawah, dan banyak hal yang memang yang sebelumnya tidak saya pernah rasakan dan saya rasakan setelah ayah saya meninggal Kak. Bahkan bisa dibilang waktu kecil itu kan saya dan saudara-saudara saya itu bisa dibilang hanya beda 2 tahun 3 tahun setiap anak. Dekat jaraknya Kak, sehingga ketika kecil itu saya tidak perlu keluar bermain dengan teman-teman lain, saya cukup bermain dengan saudara-saudara saya karena memang saya cukup ramai di rumah 7 orang. Namun semenjak ayah saya meninggal itu, ibu saya pergi merantau, saya 7 bersaudara ini terpisah Kak. Adik saya diambil oleh tante saya, adik saya lagi diambil oleh nenek saya, ada juga yang sudah menikah ikut dengan suami, dan saya sendiri ikut dengan nenek saya Kak. Seperti itu Kak. Oke, berarti yang datang waktu kemarin di wisuda siapa? Kemarin datang itu adalah ibu Kak, karena kebetulan memang janji ibu kemarin ketika saya di wisuda pasti dia akan pulang Kak. Luar biasa. Edi, saya tahu perjalanan yang tidak mudah lah itu yang kemudian Allah kasih kau ini sebagai apresiasi karena kau terus fight dan seterusnya. Nah, apa responnya mamamu ketika dia tahu kau mampu kuliah, lalu kemudian tidak hanya mampu kuliah, tapi justru memberikan perbedaan di antara sekian banyak mahasiswa yang ada di kampus atau bahkan di Makassar, bahkan di Indonesia. Apa yang Nabila mamamu? Adakah papasang yang pernah dia titip sebelum dia pergi merantau? Minta maaf ini merantau di mana dek mama? Di Jayapura Kak. Di Jayapura, Papua ya? Iya Kak. Oke, di sana dia bekerja untuk menafkahi anaknya dan sebagainya. Ada kepesan-pesannya mamamu atau mungkin ada papasannya tata atau bapak tak yang ketika mungkin sebelum meninggal atau yang kemudian selalu terngiang-ngiang itu menjadi prinsip. Iya Kak. Jadi sebenarnya Kak itu sebelum ayah saya meninggal Kak itu kan saya sempat bantu ibu saya untuk merawat bapak saya, dan di situ kamu harus sekolah sekolah setinggi-tingginya, dan itu yang terus terngiang di telinga saya Kak, karena perkataan itu tepat 1 hari sebelum bapak saya meninggal Kak. Perkataan itu 1 hari sebelum bapak saya meninggal Kak. Karena memang bapak saya itu dirawat 7 bulan di Rumah Sakit Wahidin Kak. Karena memang penyakitnya sangat kronis. Namun pada saat itu bapak saya Kak ini berpesan kepada ibu saya bahwa bawa saya pulang, karena jika saya ingin bertemu anak-anak saya, karena jika tidak dibawa pulang pasti menyesal nanti. Ketika bapak saya sampai di rumah 3 hari setelah ini bapak saya meninggal Kak. Karena memang pada saat itu bapak saya cuma ingin bertemu dengan anak-anaknya Kak. Dan berarti kau saksikan Ki ceritanya. Ada semua aku berkumpul di situ. Tidak, karena memang saat itu yang paling dekat dengan bapak saya itu adalah saya Kak, dan saya yang sering memang merawat beliau Kak, karena menurut saya bapak saya itu sosok yang paling penting dalam keluarga saya Kak. Karena jujur bahkan pada saat kita bisa dibilang Kak ada proses kema pramuka pada saat SMP itu, bahkan bapak saya itu dalam satu hari itu menjenguk 2 kali Kak, pagi dan malam. Jadi pada saat itu memang saya memiliki perhatian yang bahwa saya ingin merawat bapak saya sampai sembuh. Bahkan bapak saya punya komitmen bahwa setelah saya sembuh begini dan itu saya percaya dan ingin saya lakukan Kak. Dan tapi ternyata 3 hari setelah bapak saya di rumah itu bapak saya meninggal Kak. Jadi saya cukup tersentuh dengan apa yang kau sampaikan. Dan kau sudah sarjana ini Edi, di sebuah kampus yang saya kira adalah terkenal dengan kampus pencetak peradaban UIN Alauddin Makassar. Dan tidak lihat kau ini wisuda. Sedangkan yang menjadi motor penggerakmu, yang membuat kau kokoh, pundakmu itu kuat adalah sang ayah. Boleh di-spill nama bapak? Nama bapak saya Muhammad Iskandar Kak. Muhammad Iskandar. Ya, Kak. Bapak pendidikannya paling terakhir apa? Bapak saya pendidikan SD Kak, ibu juga SD Kak. Dan anaknya lulus di kampus terbaik dunia. Saya minta aplaus kita buat yang ada di ruangan ini. Kalau bapakmu saja masih ada ini, dia nonton kini atau dia saksikan kini misalnya, apa yang kau mau sampaikan kepada Pak Iskandar itu? Yang mau saya sampaikan Pak, agak lo mau pidang tomat kamu. Lihat kenapa Pak sukses nih sekarang, bisa mewujudkan mimpi kita yang sebelumnya tidak bisa didapat. Hanya itu ya dia. Luar biasa. Kita selalu bangga punya anak-anak muda yang fight, yang bertarung, dan saya kira ini perlu diperbanyak.
Edi harus banyak di copy paste oleh banyak anak-anak muda, termasuk saya secara pribadi Rizal Jamal. Dan ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Bangga sekali rasanya UIN punya alumni sekelas kau Edi. Dan tentu kita hanya berpesan kepada Edi, jaga amanahnya bapakmu, tomatuamu. Karena biar bagaimana, saya kira bapakmu menyaksikan kita ini, menyaksikan terus, bahkan selalu akan menjadi energi terbesarmu dalam mencapai segala macam mimpi-mimpi, karya-karya yang akan kau buat. Sebenarnya apa cita-citamu Edi? Dulu kan kalau kita kecil itu Edi, mohon maaf ya, waktu kita kecil kan banyak cita-cita atau waktu SD bahkan ditulis di dinding-dinding rumah atau pakai pensil dan sebagainya, atau bahkan dikasih tahu orang tua tak langsung ditanya guru tak, siapa punya cita-cita jadi dokter, saya, siapa mau jadi polisi, saya, dan seterusnya. Apa sebenarnya cita-citamu Edi? Cita-cita saya Kak sebenarnya sama dengan kita tadi Kak. Dari SD, SMP, SMA itu selalu berubah Kak. Bahkan SMA kemarin saya sangat ingin masuk ke dokteran. Bahkan saya belain masuk Palang Merah Remaja, dan saat itu juga saya menjabat sebagai ketua umum Kak. Tapi pada saat saya mendaftar SNPTN ternyata saya tidak lulus kedokteran Kak. Dan pada saat itu saya lulus jalur bebas tes fisika Kak, dan saya juga lulus bebas tes dari 4 kampus lainnya Kak. Dan di situ saya merasa bahwa mungkin memang rezeki saya bukan di kedokteran. Saya berpikir bahwa mungkin saya tidak lulus ini karena jika saya lulus saya akan merepotkan ibu saya ke depannya Kak. Karena seperti kita ketahui bahwa kedokteran ini membutuhkan biaya yang cukup mahal Kak. Dan alhasil sekarang saya sadar Kak bahwa memang rezeki saya memang di fisika. Belum tentu saya bisa seperti ini jika saya tidak di fisika Kak. Jadi sekarang kau ingin bercita-cita apa? Fokus di fisika, mau menjadi dosen, menjadi ilmuwan? Saya ingin menjadi seorang peneliti Kak di bidang material Kak. Apakah manfaatnya itu fisika dalam kehidupannya manusia? Kalau fisika itu sendiri Kak, kalau bisa dibilang kita tidak pernah terlepas dari fisika Kak. Kita berbicara saja di sini itu masih berkaitan dengan fisika. Kita menggerakkan tangan sini saja masih berkaitan dengan fisika Kak. Masa begitu Kak? Betul Kak. Kamera saja Kak. Oke, kamera oke. Kamera itu tidak ada jika tidak ada fisika Kak. Karena kita bisa tanya kan anak teknik, jurusan teknik manapun yang tidak mempelajari fisika Kak. Dan itu memang fisika itu bisa dibilang ilmu alam semesta Kak. Ilmu alam semesta. Iya Kak. Apa manfaat paling besar selain prestasi ya? Apa manfaat paling besar ketika kau pelajari ini fisika? Kau semakin apa? Mengetahui makna hidup kah? Atau kau justru semakin apa misalnya? Karena kan orang beda-beda itu cara menangkapnya Kak, atau ilmu apa segala macam. Contoh misalnya orang arsitek pada tanya, oh saya manfaatnya belajar arsitek, betapa keindahan itu sangat luar biasa misalnya, betapa estetika itu menjadi sangat penting dalam kehidupan ini. Apa yang kau dapat dengan belajar fisika ini secara kehidupan secara khusus? Kalau fisika itu sendiri Kak, saya ambil contoh di bidang teknik sipil Kak. Di bidang teknik sipil Kak itu saat pembangunan jembatan itu, ketika kita tidak memanfaatkan ilmu fisika, maka jembatan itu akan runtuh ketika dilewati oleh mobil Kak. Namun dengan ilmu fisika maka jembatan itu akan berdiri dengan kokoh Kak. Karena kita bisa mengambil contoh jembatan gantung Kak, tegangan pada talinya itu jika kita tidak memanfaatkan ilmu fisika maka tali tersebut akan putus ketika mobil melewati jembatan tersebut Kak. Dan jembatan terus juga akan rubuh jika arus di bawah jembatan tersebut mengenai tiang jembatan tersebut Kak. Namun dengan ilmu fisika itu kita bisa membuat jembatan tersebut Kak, membuat inovasi-inovasi lainnya Kak. Begini kesan kalau kita tidak masuk fisika. Betul ya. Jadi ternyata kehidupan fisika ini tidak lepas ya. Termasuk ini anggota aku semua ini fisika semua ini. Ya. Contoh paling kecil itu Kak, listrik. Jika tidak ada listrik mungkin kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti ini di sini Kak. Itu bagian daripada output daripada ilmu fisika nih, luar biasa. Dan jika tidak ada fisika Kak, kita tidak bisa duduk di tempat ini karena tidak ada gaya gravitasi Kak. Kita akan melayang. Melayang nih. Betul-betul. Edi, tidak mungkin kau belajar fisika hanya mengandalkan sekolah. Pasti kau belajar juga di luar sekolah ini. Kau masih ingat guru fisikamu dek waktu sekolah kau? Kalau SMA saya ingat sekali Kak, karena memang guru fisika ini juga berperan penting dalam hidup saya Kak. Pasti itu yang kasih otakmu tuh, yang merubah mindsetmu dan seterusnya. Karena banyak mata pelajaran ini kalau berhubungan alam tuh kimia, biologi, apalagi biasa matematika. Tapi kenapa harus memilih fisika dari sekian banyak? Pasti kan ada faktor guru di sana. Iya Kak. Siapa itu nama guru fisikamu? Boleh kau sapa atau? Guru saya namanya Pak Irwan Pak. Mungkin Pak Irwan nonton. Terima kasih Pak sudah men-share ilmunya kepada saya selama ini pada saat saya bersekolah di Mantigabone. Mantigabone ya? Oke.
Pak Irwan namanya. Pak Irwan, Kak. Luar biasa. Bagaimana sih beliau itu memberikan kau dari sekian banyaknya mahasiswanya Pak Irwan ini ada satu yang justru mengalahkan gurunya? Karena saya pernah mendengar, Kak, bahwa guru yang membuat fisika itu membosankan adalah seorang kriminal, Kak. Dan Pak Irwan ini berhasil membuktikan bahwa fisika itu menyenangkan, Kak. Karena memang cara pembawaannya itu sangat seru dan contoh-contoh diberikan itu cukup mudah, Kak. Dan memang langsung praktek, Kak. Sehingga kita memang mudah paham, Kak. Dan yang saya ingin notice sebenarnya fisika saat SMA itu dan fisika saat kita kuliah sangat jauh berbeda, Kak. Sangat jauh berbeda ya. Lebih susah yang mana ya, Di? Lebih susah kuliah, Kak, karena kalau fisika saat SMA itu kita diberikan persoalan, kemudian memasukkan persoalan tersebut ke dalam rumus, kita mensubmit angka-angka tersebut ke dalam rumus. Namun ketika berkuliah, khususnya di fisika murni, fisika sains, itu kita tidak berbicara tentang tersebut, tapi ketika kita dihadapkan suatu persamaan, maka kita dituntun untuk kenapa persamaan ini ada. Jadi kita mencari cara kenapa persamaan ini bisa muncul. Betapa pentingnya pengajar mentransfer ilmunya ya, Didi. Ya. Jadi bagaimana kemudian mata pelajaran itu bisa menjadi menarik bagi seorang siswa ataupun mahasiswa, itu tergantung memang si yang mentransfer ini ilmunya, Di. Ya. Luar biasa. Di, dari 2 kampus yang disebut Pak Rektor kah? Yang sampai-sampai Pak Rektor bilang, Prof Hamdan ya, mudah-mudahan setelah ini Pak Rektor langsung bisa hadir juga di sini. Stanford University and Harvard University. Dari 2 kampus ini akhirnya tidak mungkin kok ambil semua ya, Edi. Tuh, satu aja pasti yang lu ambil. Apa pilihan dari 2 yang ada ini? Yang mana mau akan kau pilih kira-kira? Sebenarnya, Kak, saya sekarang belum fix pilih yang mana. Untuk Stanford sendiri itu sudah lulus kampus plus lulus beasiswa naik Hennessy Scholarship, Kak. Sedangkan untuk Harvard sendiri baru lulus kampus, Kak. Namun saya sendiri sebenarnya saya tertarik kedua-duanya, namun pasti ada satu yang lebih tinggi ketertarikannya, itu Harvard, Kak. Namun di sini Harvard ini hanya baru lulus kampus, Kak, belum lulus beasiswa. Sehingga sebelum batas deadline converse yang diberikan kepada saya itu bulan Oktober, saya akan mengusahakan terlebih dahulu beasiswa secara full di Harvard ini, Kak. Dan jika saya mendapatkan, maka saya akan melanjutkan di Harvard. Dan jika memang tidak bisa, Kak, tembus untuk beasiswanya, maka saya akan mengambil di Stanford yang memang sudah jelas, Kak. Oh, berarti Stanford ini sudah lulus kampus dan juga beasiswa. Iya, Kak. Kalau di Harvard lulus kampus, Kak. Lulus kampus saja, belum tentu ada beasiswanya. Belum. Kalau tapi ada program beasiswanya. Iya, Kak, karena memang di Stanford ini naik Hennessy Scholarship ini memang beasiswa khusus dari Stanford, Kak. Memang khusus dari Stanford. Sedangkan kalau di Harvard itu memang kita mengurus beasiswa itu terpisah dengan kampus dan beasiswa, Kak. Ini menjadi penting, ini menjadi kode ini. Sudah lulus di Harvard, alena beliau Edi Sul Isdar, tapi belum ada kejelasan beasiswanya. Saya berharap pemerintah, entah itu pemerintah pusat, daerah, apa kan Tumai, ini saudagar-saudagar Bugis Makassar, saya kira alangkah terbaik kalau kita bisa memberikan support. Saya berharap sekali Kakak Edi Sul, kau ambil itu kesempatan yang saya kira sudah berada di depan mata, yang semua orang mau itu, terus kemudian pulang ke Indonesia, bangun kampungmu, bangun bangsa dan negaramu. Negara ini, daerah ini, Edi, butuh sekali orang-orang yang seperti Anda, yang bisa membangun bangsa ini berdasarkan pengetahuan. Karena kalau saya Kakak Rizal mungkin selalu kita lihat kontenku apa segala macam, kita selalu rasa bahwa kalau kemudian urusan negara tidak diserahkan pada orang yang memiliki pengetahuan untuk itu. Kira-kira begitu ya dia. Luar biasa. Kau harus komit bahwa ketika kemudian kau keluar nanti, jangan kau lama-lama di negerinya orang. Bisa kira-kira begitu ya dia. Ada semangat, ada harapan juga, ada cita-cita, mimpimu untuk bangun daerahmu, Bone, Sulawesi Selatan atau Indonesia. Iya, Kak. Tetap ada itu ya. Luar biasa. Edi, saya cukup terinspirasi dengan apa yang kau sampaikan. Ternyata dibalik kalau kemarin videonya itu kayak tidak yakin kita kau dapat beasiswa karena kau batenya dipukul-pukul sama rektor apa segala macam. Kayak rektor yang sendiri yakin begitu. Tapi akhirnya kita ketemu dan luar biasa, Anda memberikan banyak kita pengalaman yang seru pada hari ini. Terakhir ini, Edi, apa yang mau kau bilang sama anak-anak yang sejenismu? Yang banyak anak-anak pelosok, banyak anak-anak desa tidak bisa sekolah, Edi. Tidak bisa kuliah hanya karena faktor ekonomi. Padahal kemampuan IQ-nya luar biasa. Mereka tinggal di pedalaman. Bahkan mungkin bisa kita katakan ada yang pergi sekolah, mohon maaf, itu berjalan kaki. Bahkan harus melewati sungai, hutan. Bahkan kemudian kadang-kadang mengancam nyawanya. Dan gara-gara faktor itulah akhirnya mereka putus asa, yang dari gunanya sekolah. Bantu saja orang tua, selesai urusan. Apa yang mau kau sampaikan kepada adik-adikmu yang sama juga dengan nasibmu? Untuk teman-teman dan adik-adik semua, dari saya tetap semangat kejar impiannya. Jangan pernah menyerah jika kalian memang mendapatkan
mendapatkan suatu kendala atau problem, jangan jadikan itu sebagai alasan kalian untuk tidak lanjut. Dan mungkin orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi itu hanya ada dua pilihan, yaitu orang yang memulai dengan keberuntungan dan orang yang memulai dengan tanpa memiliki apa-apa, dan kita bisa menjadi salah satunya. Karena sebenarnya versi terbaik dari kita sendiri itu hanya kita sendiri yang bisa menjemput tersebut. Dan untuk teman-teman, jangan mendengarkan perkataan orang lain bahwa kita tidak bisa seperti ini. Kita hanya perlu bermimpi, karena dengan bermimpi maka suatu saat kita bisa mewujudkannya. Menurut kita hari ini masih mustahil untuk kita dapat, namun ketika kita menjalani prosesnya, berjuang, maka suatu saat nanti kita akan mendapat buah manis dari perjuangan kita. Luar biasa. Aku satu kelas saya sama Edi saya ini. Iya. Edi makasih banyak sudah datang Dena. Ya, luar biasa. Insyaallah tuh ke malam pesunga masih podalek insyaallah. Dan penonton-penonton saya ini insyaallah mudah-mudahan ada yang bisa kontaki, kemudian bisa jalin kolaborasi, kerjasama dan seterusnya supaya betul-betul kita bisa injak kaki kita itu di luar negeri sekolah, lalu kemudian pulang membanggakan bangsa dan daerah. Iya, dan saatnya bilang kamu kelas. Makasih banyak Edi Sul Isdar, luar biasa. Alright, thank you. Saatnya bilang kamu kelas.